Kebahagiaan apa? Masuk surga semuanya. Pasti, dipastikan. Kalau sudah beriman sama Allah dan Rasul, dipastikan dia masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Umat yang beriman kepada Allah dan kepada aku, pasti dia masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah Allah azza wa jalla alladhi yunawwiru bihi al-qulub wal mahabbah lahu azza wa jalla fatajalla bi husni tiba'ihim wa qifa'ihim li habibihi al-akmal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim wa an'im 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftah babil yasan sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'ala in'amihi wa ifdalihi. Qala Allah ta'ala wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai para alim ulama, para tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa cinta saya dan takdim saya kepada antum-antum semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan kita Allah masih perkenankan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, dan lebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita untuk berada di bulan yang mulia. Dan lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita, lisan kita, telinga kita, hati kita untuk meresapi, untuk mendengarkan kisah hidup manusia termulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangkan umur kita, berarti Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kepada kita kebaikan. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Tidaklah aku panjangkan umur kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk kalian mengambil pelajaran ibrah untuk kehidupan kalian kelak setelah kalian mati. Di ayat lain Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa-apa perkara yang bisa membuat kalian bahagia nanti setelah kalian mati. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Idza hamamta bi amrin fatadabbir aqibatuhu. Jika kita mau melakukan sesuatu, maka lihatlah sesuatu tersebut dapat bermanfaat bagi bangsa kita apa tidak, dapat bermanfaat bagi nazar kita apa tidak, dapat bermanfaat bagi mizan kita apa tidak, bagi
dapat bermanfaat bagi masyarakat kita apa tidak, dan bisa bermanfaat bagi sirat kita sampai kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini telah sama-sama duduk di tempat yang mulia ini merupakan karunia yang sangat besar. Sebagaimana kita berterima kasih, kita bergembira kepada Allah ketika kita dilapangkan dengan nikmat oleh Allah, nikmat zahir, seperti kita mendapatkan apa yang kita inginkan daripada perkara zahir, seperti uang, pekerjaan, rumah, tempat tinggal, harta yang kita kumpulkan, toko, perdagangan yang kita takut akan kebangkrutannya, itu kita bergembira dan kita takut kalau dia bangkrut, kita akan bersedih. Apalagi kalau kita mendapatkan nikmat lagi ditambah, pasti kita akan lebih senang, akan lebih bahagia. Lalu untuk perkara-perkara fadilah dan rahmat Allah kita tidak bergembira, maka sungguh masih adakah keimanan di dalam hati kita atau tidak? Pertanyaannya, kalau kita tidak bisa bergembira terhadap keutamaan Allah dan rahmat Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Hanya dua perkara saja kita dituntut sama Allah boleh bergembira. Selain daripada dua perkara ini, maka kita akan dihisab dan asyirah dengan hisab yang sangat panjang. Pertama, keutamaan Allah. Keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kita siapa? Apa? Islam. Islam kalau tampak melalui Nabi Muhammad kita tidak akan tahu. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, bersumber, bermuara dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man hudiya ila al-Islam." Sungguh beruntung bagi mereka yang telah ditakdirkan Islam. Itu kalau tidak kita dapat. Itu kalau bukan dari Nabi Muhammad, lalu dari siapa? Dari siapa? Tetap bermuara kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, dan yang kedua rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat Allah yang kita ketahui apa? Kita sudah beruntung di dunia dan di akhirat ketika kita memeluk Islam. Itu sudah dinyatakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Dalilun Nubuwah. Beliau menafsirkan bahwa wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutusmu sebagai rahmat wahai Muhammad, melainkan tidaklah aku mengutus kepadamu wahai Muhammad di muka bumi ini melainkan sebagai rahmat. Ibnu Katsir mengatakan rahmat di situ ada dua. Yang pertama diberikan kepada orang yang beriman kepada Dia, Allah dan Rasul. Yang kedua diberikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Bayangkan, orang tidak beriman pun dapat rahmat itu. Insyaallah. Lalu kita tidak bergembira, kita tidak bisa berterima kasih, dan kita tidak bisa menumbuhkan di dalam hati kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam wasitatul uzma min Allah, penyambung terbesar kita sampai kepada Allah. Sir min asrar rabbaniyati fi salati ala khairil bariyah, rahasia daripada segala kebaikan-kebaikan yang pernah ada di nabi-nabi dan rasul itu bersumber dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir mengatakan makna wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin adalah man amana billah wa bi rasulihi falahu rahmat fid dunya wal akhirah. Siapa yang dia mampu mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati la ma'budu bihaqqi fil wujudi illallah, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka satu kebahagiaan bagi dia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan apa? Masuk surga semuanya. Pasti, dipastikan. Kalau sudah beriman sama Allah dan Rasul, dipastikan dia masuk
surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Umat yang beriman kepada Allah dan kepada aku pasti dia masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang tidak mau bergembira, yang tidak mau sadar, yang tidak mau mengerti apa makna keutamaan Nabi Muhammad SAW. Tidak mau tahu, tak mau acuh dia terhadap Nabi Muhammad. Profil Nabi Muhammad dia nggak mau. Dia lebih mendahulukan profil orang-orang yang berpengaruh di dunia. Padahal Nabi Muhammad pengaruhnya bukan hanya di dunia. Indah nazar, ketika sakratul maut pengaruh bagi seorang hamba yang cinta sama dia. Ketika alam barzakh pengaruh, ketika di mizan pengaruh, ketika di mahsyar pengaruh, ketika di sirat pengaruh. Dia lebih mendahulukan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, ini atqakumullah, aku ini yang paling takut kepada Allah. Lalu kita mendahulukan orang yang tak takut kepada Allah. Kita lebih menelaah kehidupan orang-orang yang tak takut kepada Allah. Amma ini akhsyakumullah wa atqakumullah, aku orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah, wa arakumullah, dan aku orang yang paling kenal kepada Allah. Lalu kenapa kita mencari orang-orang yang tak mengenal Allah? Atau kita lebih dekat kepada orang-orang yang tak mengenal Allah? Semua bisa masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ditanya sahabat, wahai Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau wahai Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepada aku, cinta kepada aku, memuliakan aku, menolong aku. Rasulullah perlu ditolong apa enggak? Enggak perlu ditolong Rasulullah. Kita yang bermanfaat, kita yang mendapatkan manfaat daripada ikutnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ditolong buat kita, bukan menolong Nabi Muhammad SAW. Memang lafaznya dia menolong Nabi Muhammad, maksudnya yang memuliakan, yang mencintai, yang mengikuti. Bagi dia satu rahmat di dunia dan di akhirat. Wa in lam yu'min, dan orang-orang yang tidak beriman kepadanya, ufi mimmal asabal umam minal khasfi wal haddi. Dan kalau orang yang tidak beriman sama Nabi Muhammad, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, bagaimana mereka? Masuk tak dalam ayat itu? Masih masuk, masih dikatakan dalam ayat itu kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam kan rahmatnya dapat juga. Ibnu Katsir. Mereka juga dapat. Apa rahmat yang mereka dapatkan? Sebab Nabi Muhammad, sebab diutus Nabi Muhammad bagi seluruh alam. Ufi, dimaafkan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, mimma, dari apa-apa, asabal, yang menimpa umat terdahulu, minal khadbi, daripada dibinasakan langsung oleh Allah, dihancurkan, diberikan tofan, ditenggelamkan. Harusnya mereka itu ditenggelamkan. Kalau umat-umat dahulu, manusia dulu tidak beriman sama Allah, langsung binasa, langsung hancur. Mereka yurzaqah, diberikan rezeki, bahkan diberikan kehidupan yang lama, bahkan diberikan apa-apa yang mencocoki keinginan mereka. Itu satu rahmat saya tahu sangat luar biasa. Kalau sebelum Nabi Muhammad ada, tidak mungkin mereka bisa. Mereka langsung dihancurkan ketika ada yang berani mengolok-olok Allah. Mereka langsung binasa karena kasih sayangnya Allah, karena Nabi Muhammad. Mereka ditaklukkan dulu, dibiarkan sama Allah, disimpan sama Allah. Bahkan di sebagian riwayat, kalau ada orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian akhlaknya baik, suka memberi, suka menolong, moralnya bagus, sosialnya bagus, menolong orang-orang yang beriman sama Allah, tetap Allah tidak akan melupakan dia punya kebaikan itu dengan Allah ringankan dia punya sakaratul maut saja. Dengan rahmat. Itu kan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus sadar, kita harus mengerti, khususnya di
Ada sebuah kisah di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, dinukil dalam kitab Dalilul Adkar karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, bahwasanya ada seorang lelaki yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Akan tetapi Nabi Muhammad lam yantafid ilaihi, tidak menoleh kepada lelaki tersebut. Kemudian lelaki tersebut bertanya, wahai Rasulullah, inta alayya ghadban, apakah engkau marah padaku? Inta alayya ghadban, apakah engkau marah padaku? Kata Rasulullah, tidak. Rasulullah bilang tidak. Wa lima la tandur ilayya, lalu kenapa engkau tak mau melihatku? Padahal aku bermimpi bertemu denganmu di alam mimpi. Kata pemuda tersebut. Kata Rasulullah, li'anni la a'rafaka, karena sesungguhnya aku tidak mengenal siapa kamu. Pemuda tersebut kaget. Ini di dalam mimpi, sangat dalam perbincangan ini di dalam mimpi. Li'anni la a'rafaka, kata Nabi Muhammad SAW, karena aku tak mengenal kamu. Kata Rasulullah bilang kepada dia. Dia bilang, wahai Rasulullah, kau tidak mengenal aku. Wa ana rajulun min ummati wa qad warada minal ulama anna ma'rifataka al-ummata minal walidati bil walad. Ya Rasulullah, bagaimana engkau tidak mengenal aku? Sementara aku ini pernah membaca dari ulama, aku pernah mendengar dari ulama-ulama, sesungguhnya engkau mengenal umatmu melebihi pengenalan seorang ibu kepada anaknya. Lalu kenapa engkau tidak bisa mengenal aku? Apakah riwayat itu dusta? Apakah riwayat itu bohong? Kata Rasulullah, tidak, betul apa yang kamu katakan. Aku mengenal umatku melebihi kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Tapi aku tidak kenal kamu siapa. Dan sesungguhnya inna ma'rifati ummati biqadri salatihim alayya, dan sungguh pengenalan aku terhadap umatku untuk aku selamatkan, untuk aku tolong, biqadri salatihim alayya, seberapa banyak mereka mengenalku dengan memperbanyaknya mereka selama hidup dengan berselawat kepada. Jadi kita dikenal Nabi Muhammad, seberapa banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah satu jalan bagi kita untuk bisa beruntung. Kenapa? Karena selawat tidak membutuhkan guru, tidak membutuhkan ijazah buat mengamalkannya. Kalau sholat masih butuh ikhlas, kalau puasa masih butuh amalan-amalan syarat dan rukunnya. Sholawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam syekhun liman lahu syekh. Kata Hasan Imam Hasan Az-Zahiri, guru bagi orang yang tak mempunyai guru. Wala yahtaju ila al-hudur, dan tidak membutuhkan hudur. Apa itu hudur? Khusyuk, ikhlas, langsung diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sayangnya Nabi Muhammad sama kita seperti ini. Nabi Muhammad usahakan meminta sama Allah, ya Allah, idzakartu, ya Allah, berikan aku untuk mengurusi umatku. Masya Allah, sangat mulia. Jadi kita agar timbul cinta, dan ketika cinta itu timbul, maka akan ada amalan. Karena segala sesuatu itu kalau tidak didasari dengan cinta, tidak akan berkesinambungan, tidak akan istimror, tidak akan istiqomah. Jadi harus ada pengenalan dulu. Bagaimana kita bisa cinta kalau tak kenal? Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita harus mengenal dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak menelaah kehidupannya, banyak bukunya, banyak sunnahnya. Bagaimana beliau kalau mau makan? Bagaimana beliau kalau mau makan? Diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan dengan roti yang sangat keras. Bahkan roti tersebut harus dicelup dulu air. Kita kalau keras orang caci itu makannya. Bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak bisa mengikuti atau mengenal bagaimana dia punya kehidupan? Bahkan Rasulullah kalau mau makan itu nggak mau sendiri, maunya rame-rame, harus ada 2 orang. Harus ngajak sahib, harus ngajak teman. Makannya di nampak, bareng-bareng makannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutan kita, dapatkan dalam fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang sangat besar untuk kita
bagi kita yang mengharapkan Allah. Liman kana yarjullah. Orang pengen Allah tanpa melalui Nabi Muhammad tidak bakal diterima. Tidak bakal diterima. Ketika Ka'ab dan Ashraf diajak untuk masuk Islam oleh Nabi Muhammad SAW, lama da'a Ka'ab bin Ashraf wa ashabihi ila Islam. Ketika Nabi mengajak Ka'ab bin Ashraf untuk masuk Islam bersama sahabatnya, Ka'ab bin Ashraf mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, nahnu fi manzilati abnaillah." Kami ini berada di jalannya Isa ibn Maryam, anak Tuhan. Kata Ashraf, Ka'ab bin Ashraf. Wa nahnu ashaddu hubban lillah, dan kami orang yang paling mengenal Allah sebelum kamu ada, wahai Muhammad. Kamu baru lahir kemarin. Kakek sudah kenal Tuhan Allah, dan kami yang paling cinta kepada Allah. Maka turun ayat, qul in kuntum tuhibbunallah. Itu asbab munculnya, asbab turunnya ayat tersebut itu. Ketika Rasulullah berdebat dengan Ashraf masalah cinta sama Tuhan Allah, Ashraf mengatakan, aku yang lebih mencintai Allah. Sebelum kamu ada, kakek-kakekku sudah ada, dan kakek-kakekku yang membawa agama ini dari Isa ibn Maryam. Di manzilati abnaillah. Allah lihat, hubbal mu'minuna lillah. Kalau orang-orang mukmin itu beriman, mengaku cinta, beriman sama Allah, dia akan taat apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga turun ayat, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta adalah afdhalul turuq, sebaik-baik jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang cinta kita akan diuji dengan sesuatu yang tidak baik kepada orang yang dekat dengan Allah. Imam Shibli rahimahullah ta'ala ketika didatangi oleh jamaah, sekelompok jamaah, Imam Shibli mengatakan kepada jamaah tersebut, "Man antum, siapa kalian?" Jamaah tersebut mengatakan, "Nahnu ahba'uka." Kami adalah kekasih, kami adalah pencinta. Kami ini cinta sama kamu. Kami ini muhibbin sama kamu. Kami ini taat sama kamu, mengikuti kamu. Imam Shibli katakan, kalian adalah pencintaku. Diambil batu yang besar, berapa butir dilempar ini jamaah. Lari mereka, taharun yang roboh mereka lari. Ketika mereka lari, Imam Shibli katakan sama mereka, lima tahrabuna minni, kenapa kalian lari daripada aku? Lau kuntum ahbai, kalau kalian memang kekasihku, lima faratum min bala, kenapa kalian harus lari daripada ujianku? Lau hubbuka shadiq, seandainya kalau cintamu jujur, kamu akan taat kepada orang yang kamu cintai. Idda'i, kalian mengaku cinta Allah, kata Imam Shibli. Wasyaka minal baul balwa, tapi kalian suka mengeluh tentang kehidupan dunia. Sedikitnya harta, sedikitnya makanan. Mengaku cinta sama Allah, tapi suka mengeluh. Kenapa aku begini? Coba kalau saja begini. Lau, apa kata Nabi Muhammad? Kalimat tahu membuka 70 pintu setan bisa untuk membuat hati daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umaniddah, kalian mengaku hubban Nabi, mencintai Nabi, walau yuhibbul ulama, tapi kalian sama ulama-ulama masih tidak ada, masih suka musuh-musuhan, yang suka mencaci, akan maaf, menyalahkan para ulama. Sementara ulama katakan di dalam Al-Quran, al-ulama warathatul anbiya. Siapa warisan terbesar Nabi? Mereka adalah para ulama. Jadi kita kalau mau beradab dengan ulama, undur maqal, la tandur man qal. Lihat apa yang dia katakan, ilmunya. Inna Allah yuhyil qulub wal maita. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang hampir mati di atas permukaan bumi ini karena cahaya yang ulama bawa. Kalau tidak ada mereka, siapa lagi yang akan meneruskan? Maka yang kita hargai dari mereka adalah ilmunya. Kalau ada ulama tersebut keluar daripada kebiasaan manusia mungkin berbuat salah, jangan sampai kita menyalahkan akal. Sehingga apa yang disampaikan oleh ulama harusnya yuhyil quluba,
inna fi nusbi qabil. Nasihati aku, sesungguhnya nasihat tersebut akan aku terima walaupun nasihat tersebut keluar daripada mulut anjing. Jadi kita cinta ulama, cinta Nabi, tapi tidak bisa beradab, tidak bisa mengikuti, tidak bisa mencintai warisannya. Itu para ulama. Bahwa Nabi, kita mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, walau yuhibbul fuqara, tapi kita masih biarkan tetangga kita hidup dalam keadaan lapar. Tidak ada cinta sama orang miskin, orang-orang di bawah kita tidak perhatikan, orang-orang fakir kita biarkan. Kita hidup makan dengan enak, puas, sementara umat Nabi Muhammad di luar sana masih banyak yang kelaparan. Bagaimana kita bisa mau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi di antara cinta sama Nabi Muhammad, mengikuti dia punya kehidupan. Nabi Muhammad cinta sama ulama, Nabi Muhammad cinta sama orang-orang fakir. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, jika ada seorang sahabat mengutarakan cintanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini uhibbuka, aku sangat cinta kepadamu. Rasulullah bilang sama dia, lau kunta kama qulta, kalau engkau benar-benar sebagaimana yang engkau katakan, fasta'id lil fakri ihwaban, maka kau akan bersabar terhadap kemiskinan dan kefakiran yang Allah akan berikan kepadamu. Karena orang-orang yang mencintai aku pasti akan cepat diuji sama Allah, sebagaimana cepatnya air yang turun dari gunung ke bawah. Orang cinta yang sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sampai keadaan pernah 30 malam tidak makan, 30 hari 30 malam tidak makan. Di dalam riwayat lain 3 hari 3 malam tidak terlihat di dapurnya asap. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan ketika Nabi Muhammad sampai di perkebunan anggur Rabi'ah, perkebunan anggur Rabi'ah di dekat kota Taif, setelah Nabi Muhammad masuk ke Taif dan dikejar oleh orang-orang muslim ketika beliau mendakwakan Islam, mengajak Islam kepada mereka, mereka tidak memindahkan, mereka lempari Nabi Muhammad dengan batu sehingga berdarah dalam riwayat kepalanya, giginya tanggal. Itu Nabi Muhammad keluar dari Taif. Ketika Nabi Muhammad keluar dari kota Taif, Nabi Muhammad melihat ada sebuah kubur. Kubur tersebut dalam riwayat Muhammad Ibn Sa'ad dikatakan milik Rabi'ah, seorang Yahudi. Nabi Muhammad ketika merasa aman daripada kejaran mereka, Nabi Muhammad duduk di situ, beristirahat di situ, kemudian berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang sangat sedih, dengan doa yang sangat sedih. Nabi Muhammad mengatakan tangannya ke atas, meminta kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan kepadamu dha'fa quwwati, kelemahan kekuatanmu. Sudah berjalan. Wa qillata hilati, dan ketidakberdayaan diriku. Wa hawani 'ala nasi, dan ketidakmampuanku untuk menghadapi manusia-manusia. Ya Allah, wahai Tuhanku, Anta Rabbul Mustada'ifin, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah, ya Allah. Kata Nabi Muhammad, wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Ila man taqiluni, kepada siapa aku Engkau akan serahkan, ya Allah. Ila ba'ini, kepada orang yang jauh di Taif aku diusir, yatajahhamuni, au ila adui, kepada musuhku, ya Allah. Malaklahu bi amri, mereka lebih mengetahui apa yang aku akan kerjakan sebelum aku datang kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, inna bika ghadabun 'alayya fala ubali. Ya Allah, seandainya Engkau tidak murka kepada aku, ya Allah, tidak marah kepadaku, ya Allah, aku tidak peduli seberapa besar ujian yang akan Engkau berikan kepada aku. Masya Allah. Nabi pemimpin dunia akhirat yang menjadi suri tauladan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang bisa menyampaikan kita untuk mengikuti meniti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kisah dari Anas bin Malik. Inilah yang menandakan dari kisah ini kita bisa petik bahwa seandainya kita beramal banyak, amalan-amalan terbaik banyak, tapi dalam hati kita cinta kepada orang yang tidak mencintai Nabi
cinta kepada selain orang-orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Nabi Daud pernah berdoa sama Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak waj'al amali yuwalliuna hubbak waj'al hubbak ahabba ilayka min hubbak. Ya Allah, karuniakan kepadaku cinta dan cinta kepada orang yang mencintaimu ya Allah, dan jadikanlah amal-amalku bisa melahirkan cinta kepadamu. Kita beramal tapi tidak bisa lahir cinta. Udah berapa lama kita melakukan amal-amal? Udah berapa banyak puasa yang kita lakukan? Udah berapa banyak baca Quran yang kita lakukan? Udah berapa banyak tilawah Quran yang kita lakukan? Tapi belum ada satupun cinta yang bisa menemukan cinta kita kepada Allah. Dan jadikanlah cintaku kepadamu, wahai Allah, dan cinta kepada kekasihmu, wahai Allah, lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Hati-hati, kalau Allah sudah dapat di dalam hati kita ada selain Allah dan Rasulnya, lebih besar kepada Allah dan Rasulnya, demi Allah kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bala di antara bala yang Allah akan berikan kepada kita. Kata Imam Ghazali menafsirkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, bala tersebut ada tiga. Di antara bala tiga tersebut yang terakhir adalah yang rujuna minad dunya bi ghairi iman. Allah akan keluarkan kita dari dunia tanpa membawa iman. Dan mudah-mudahan kita harus tanamkan dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, karena perjuangan Nabi Muhammad kepada kita sangat besar. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan yang rujuna umat minana, nanti akan ada mau keluar dari neraka. Mau dicinta Nabi Muhammad SAW, saking cintanya beliau bisa akan mengeluarkan, akan melihat siapa mana umatku, dan akan dikeluarkan, akan dibawa ke dalam surga. Yusammauna jahannami. Kata Nabi Muhammad dalam Bukhari Muslim, mereka dinamakan jahannami, mantan-mantan penghuni neraka. Cinta Nabi Muhammad sama kita sangat. Dalam riwayat lain juga dikatakan, kullu nabiyyin da'watul mustajabatun yad'u biha. Setiap nabi punya doa yang khusus, yang mustajab. Tetapi doa mereka semua sudah mereka gunakan. Ya doa biha. Wa ana uridu akhtabi adawati syafa'atan li ummati fil akhirah. Tetapi doaku ittaqartu. Aku simpan di hari kiamat. Aku simpan di hari kiamat untuk siapa? Untuk menolong umatku. Makanya kita pernah dengar dalam hadis asy-syafa'ati min ahlil kabair. Pertolongan nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang berdosa besar. Ulama bilang bukan dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa. Yang dimaksudkan dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan rujuk. Apa itu rujuk? Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, cinta Nabi Muhammad kepada kita sangat besar. Makanya Imam Syaibul Burda mengatakan, "Falau anna sa'ina kulla yawmin 'ala al-ahdab la fawqa najati." Seandainya setiap hari kita berjalan dari rumah kita ke Masjid Nabawi, tempat di mana jasad Nabi Muhammad dikuburkan, tiap hari kita berjalan. Walau anna sa'ina kulla yawmin 'ala al-ahdab, berjalan setiap hari pakai apa? Pakai kepala. La fawqa najati, bukan di atas punggung unta, untuk membalas apa yang telah Nabi Muhammad berikan kepada kita. Kata Syaibul Tiba, tidak akan bisa mampu membalas apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Cinta Nabi Muhammad kepada kita semua. Maka Anas bilang, anna rajulan, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berdiri. Sedang apa? Sedang khutbah. Dalam riwayat dikatakan sedang khutbah. Di riwayat lain dikatakan tidak. Nabi Muhammad sedang ceramah biasa. Sedang ceramah biasa. Tiba-tiba ada seorang badui. Ada seorang badui berdiri. Bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah." Sahabat lain dia, ini orang berani. Nabi sedang khutbah, Nabi sedang ceramah, dia berani berdiri. Kami aja kata Umar tidak berani. Kok dia berani? Badui biasa. Yang badui itu tidak belajar, sehingga hatinya baik, hatinya polos, hatinya bagus. Cuma dia punya kelakuan antara tidak belajar, dia bisa dimaklumi lah. Dari Muhammad maklumi dia.
Berdiri dia bilang kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya mau bertanya." Kata Rasulullah, "Senyum Rasulullah." Rasulullah bilang, "Apa yang mau bertanya?" "Mata saat, kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah senyum. Kapan hari kiamat? Ada yang tahu hari kiamat? Ada yang tahu hari kiamat? Hatta Rasulullah tidak tahu hari kiamat. Kata Nabi, disimpan awal disembunyikan kalau tahu hari kiamat. Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam hadis Jibril, Nabi Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasulullah bilang sama Jibril, "Orang yang bertanya tidak lebih tahu daripada orang yang ditanya." Ya, orang yang bertanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. As-sa'il bi a'lama minal mas'ul. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ditanya tak tahu lagi ada. Ini tiba-tiba baru berdiri dari gunung, nanya kapan hari kiamat. Ketika Nabi sedang khutbah, Nabi Muhammad senyum. Nabi Muhammad lihat dia. Ma'adat bala. Lalu kalau kamu nanya hari kiamat, apa yang kamu kerjakan hari kiamat? Kata Nabi tersebut, "Ya Rasulullah, wallahi wa Rasulullah, aku tidak punya banyak amal. Min kasrati sholat, dari banyaknya sholat, wala sholat, puasa aku juga tidak banyak. Wah, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat sunnah. Puasaku nggak banyak, puasa hanya Ramadan saja. Senin Kamis nggak pernah. Apalagi puasa putih, puasa hitam, puasa sunnah nggak banyak. Aku bahkan tak mengerjakan oleh Rasulullah. Wala sedekah, sedekah aku pun nggak banyak, kadang jarang, setahun sekali mungkin aku sedekah. Itu pun kalau ingat. Kata Rasulullah sama dia, "Wallahi anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik ketika mendengar ini percakapan Badui dengan Nabi Muhammad, Anas terus nyimak. Anas bilang, "Ya Rasulullah, karena bukan dalil, apakah kami pun begitu?" Rasulullah jawab sama Anas, "Nah, anta tadi. Kalian pun seperti itu. Ma'amanahka akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang kalian cintai." Maka Sayyidina Anas mengatakan, "Wallahi ma farihna yawma idin farhan syadidan." Kami tidak pernah bergembira sebagaimana kegembiraan kami pada hari ini. Fama ra'aitu farahan muslimun ba'da al-islam farahahum bihadza. Kata Anas, aku tidak pernah melihat wajah kaum muslimin ceria, sangat gembira, tersenyum, berseri-seri sebagaimana tersenyum, berseri-seri bahagia mereka ketika mendengar Nabi Muhammad berkata, "Anta ma'ana." Fama faraha, dan kami, kata Anas, tidak pernah bergembira bisain dengan sesuatu apapun. Farahana bi qauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kegembiraan kami ketika mendengar Nabi Muhammad berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Maka dalam riwayat itu dikatakan Anas berkata, "Wallahi wa Rasulullah, inni uhibbullah, inni uhibbullah wa hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku cinta Allah, aku cinta Nabi Muhammad, wa Abu Bakr, dan aku cinta Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, aku cinta Sayyidina Umar, wa Utsman, aku cinta Sayyidina Utsman, wa Ali, dan aku pun cinta Sayyidina Ali, wa arju, dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyakuna ma'hum bi hubbi, akan dikumpulkan Allah nanti di hari kiamat bersama mereka. Wa in lam a'mal, walaupun kata Anas, amalku laisa bimithli a'mali, tidak seperti amal-amal mereka. Berarti dengan cinta, insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuhi imla bi qulubina, cinta di dalam hati kami dengan mencintai orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya terbatas, sebenarnya masih banyak pesan-pesan yang mau disampaikan. Karena waktu kita sempit, mudah-mudahan dalam ada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi sehingga kita dalam keadaan terus bersama dengan satu jalan dalam suhuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadhihi al-jam'a marhuma wa taqarrabna min ba'di taqarruban ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana ya rabbana ya dhuri
hayati ulama wa minna min mauti syuhada wa sunna yaumil qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'a nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi